sepanjang kita hidup di dunia ini, dan menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan yang menuju jalan terang beneran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, anak-anak rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat hari ini adalah malam ke-12 Rabiul Awal, insyaallah untuk kajian kita masukkan bisa dilanjut nanti pekan berikutnya. Insyaallah hari ini sedikit kita akan menyampaikan perihal bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, dan sejatinya kita sebagai umatnya itu harus seperti apa dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang sering disebut dengan bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut bulan Maulid ini karena memang di bulan Rabiul Awal ini terjadi sesuatu yang sangat besar, sangat agung dan luar biasa sekali, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan suatu anugerah besar dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok manusia yang paling mulia, makhluk yang termulia, merupakan sosok seseorang yang berakhlakul karimah. Inilah yang kemudian akan kita fokuskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa berakhlakul karimah. Dan tentunya dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok di mana kita diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk meraih syafaatnya. Dengan kita mau berbagai solawat, syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW pun akan senantiasa menyertai kita semua. Bahkan tidak hanya kita ya anak-anakku ya, yang diperintahkan untuk senantiasa sholat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya, maha pencipta, maha kasih, maha segalanya, dan malaikatnya pun ternyata juga bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tidak istimewa baginda Nabi Muhammad? Allah aja bersolawat, malaikatnya pun bersolawat kepada, dan ini diabadikan dalam Al-Quran firman Allah surat Al-Ahzab ayat 50. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allah aja selawat, malaikat aja selawat, masa kita tidak? Apalagi perintah sudah jelas ya. Wahai orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Dan ini luar biasa. Maka betul sekali ketika kemudian apresiasi dari Allah bagi kita yang rajin sholat kepada Nabi luar biasa. Bahkan sampai ada satu hadis, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyru sholawatin. Luar biasa. Barang siapa yang sholat kepadaku 1 kali, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali. Kita sholat sekali, 1 kali, dapat bonus kita sholat 10 kali dari Allah. Dalam itu apa? Rahmatnya Allah, anugerahnya Allah, dengan berbagai macam kenikmatan yang itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah kita sholat. Maka tidak hanya itu, dosa-dosa kita pun bisa terampun dengan kita banyak sholat. Mahfutat
dengan kita banyak sholawat maka asyru khotoyatin, jadi 10 dosa-dosa pun senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghufrat asyru darajatin, dengan kita bersolat maka 10 derajat kita pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa Nabi, dan merupakan cara motivasi untuk banyak sholawat. Dan termasuk alhamdulillah Masjid Nurul Furqan insyaallah nanti malam akan mengadakan kegiatan Maulid Nabi dengan bersama-sama baca Maulid Tiba. Mudah-mudahan kita semua ya bisa dengan hadir untuk senantiasa ya dalam rangka memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini membawa misi yang sangat besar. Tidak main-main misinya, yang luar biasa. Bahkan ini merupakan satu hal yang kemudian kita menjadi manusia terbaik. Misi Nabi yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Ternyata dengan misi Rasulullah SAW memperbaiki akhlak manusia menandakan bahwa akhlakul karimah itu bagian penting dalam diri setiap manusia. Nah, inilah pentingnya program anak-anak santri, program unggulan pertama, akhlak harus baik, gitu ya. Ada Umar, Sultan, ya ikut semuanya. Program unggulannya selain Al-Quranul Karim, akhlaknya harus terus belajar untuk bisa lebih baik, sesuai dengan misi baginda Nabi Muhammad SAW hadir di muka bumi ini. Menandakan bahwa dengan adanya akhlakul karimah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu merupakan misinya Rasulullah. Sebagaimana hadis Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Rawahu Baihaqi. Sesungguhnya aku diutus menjadi rasul untuk memperbaiki akhlak mulia. Nah, berarti luar biasa ketika kita kemudian bisa terus menjaga akhlak dengan akhlak mulia, maka itu sesuai dengan visi misi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini. Dan ini betul-betul menjadikan suatu luar biasa. Makanya dalam hadis, ada di hadis sahabat juga ya, setelah kita diperintah takwa dimanapun kita berada, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbis sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Inilah perbuatan buruk dengan kebaikan, senantiasa menghapusnya, dan berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Luar biasa. Maka penting sekali kalau kita bicara tentang akhlak, sebelum kita merujuk nanti bagaimana Rasulullah menyontohkan dengan akhlakul karimah yang luar biasa. Ya, karena ini merupakan akhlak ya, sebagai bagian daripada hal yang penting yang harus ada dalam diri kita. Kita interaksi sama Allah harus berakhlak, interaksi sama keluarga harus berakhlak, interaksi sama teman sahabat harus berakhlak, interaksi dengan alam pun harus berakhlak. Semua itu harus dilandasi dengan akhlakul karimah. Maka betul kata para ulama, al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Artinya akhlak ini ya, terutama untuk anak santri khususnya, harus dimasukkan terlebih dahulu kepada diri seseorang sebelum mempelajari atau mendalami berbagai macam ilmu. Pertama, akhlak dulu harus dikuatkan. Al-adabu fawqal ilmi dalam segala ya. Mulai kemudian belajar tentang bisnis, tentang ilmu agama, tentang lain-lain, semua itu dilandasi pertama harus akhlak. Termasuk juga dalam pendidikan ya, sudah seharusnya mengedepankan aspek pendidikan karakter dan akhlakul karimah. Ini paling penting ya, karena pendidikan karakter akhlakul karimah
gitu aja mau akses apa semua dunia terbaca semua, baik itu yang baik yang buruk semua terlihat dengan kita hanya sekali klik gitu aja. Dunia ada di genggaman tangan. Tergantung bagaimana kita menerapkannya. Kalau kita menerapkan dengan cara dan tujuan yang baik, pengaruhnya akan baik. Sebaliknya, kalau kita menggunakan perkembangan zaman dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, serba bisa kita pakai untuk apa aja, dengan cara dan tujuan yang baik, pengaruhnya pun akan baik. Tapi kalau kita salah kemudian menggunakannya dengan tujuan dan lain-lain sebagainya, maka pengaruhnya gak baik. Berapa banyak generasi muda ya, anak-anak alhamdulillah mudah-mudahan terjaga ya, banyak sekali akhirnya tindakan kriminal, tawuran di mana-mana, wah luar biasa ya. Terus kemudian asusila dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu pengaruh dari perkembangan teknologi yang tidak bisa memanfaatkan dengan cara yang baik. Pengaruh dari kehidupan orang-orang yang sudah jauh dari akhlakul karimah, sehingga kemudian tampil di medsos dan lain sebagainya. Maka itu kalau nggak dijaga betul, berefek sekali dalam kehidupan kita sehari. Maka pentingnya bulan Maulid ini, nah ini ya, pentingnya kita untuk menjaga akhlak kita, khususnya untuk anak-anak, termasuk kita semua yang menyaksikan. Kenapa? Kita harus betul-betul memperkuat menjaga akhlak dengan kita senantiasa hadir di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi. Ya. Karena barometer seseorang bisa dikatakan menjadi manusia terbaik kalau akhlaknya baik. Begitu sobat. Ya. Ya, aja gitu ya. Ada yang tahu? Tidak ada ya, alhamdulillah. Jadi antum ya, anak-anak termasuk semuanya yang ada di sini dikatakan menjadi orang yang terbaik, orang utama kalau berakhlak yang mulia. Ketika Rasul ditanya, "Ayyul mu'minin afdal ya Rasul?" Siapakah orang mukmin yang paling utama? Enggak main-main, paling utama. Rasul menjawab, "Ahsunuhu khuluqan." Yang paling baik akhlaknya, itulah yang paling utama, luar biasa. Maka satu hal yang sangat-sangat luar biasa sekali ketika kita betul-betul menjadi insan yang berakhlakul karimah, maka itu menjadi suatu apresiasi bagi diri kita ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya di bulan Maulid ini kita meneladani akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita. Allah juga sudah mengabadikan bahwa Rasul itu hadir menjadi suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Jelas, suri tauladan. Betapa hebatnya akhlak Rasul ya. Bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Al-Azhar bersatu ya, mana ya. Jadi ini penting betul bahwa Rasulullah itu menjadi suri tauladan. Maka harus kita teladani beliau. Bagaimana akhlak beliau? Luar biasa. Gak bisa digambarkan, gak bisa diungkapkan, gak bisa kemudian didetailkan secara. Kita menyebutkan setitik pun itu sudah menjadi motivasi yang luar biasa. Karena akhlak baginda yang luar biasa baginda Nabi itu. Jadi sahabat Islam tanya tentang akhlaknya Nabi, tapi semua belum dijawab. Karena khuluqul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran kemudian itu menjadi suatu yang selalu berada dalam diri Nabi, sehingga apapun yang beliau lakukan, aktivitas apapun yang ada dalam diri beliau, semua itu dilandasi dengan Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak perkataan beliau semua adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khuluqul Quran. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau menggambarkan akhlak Nabi sekilas saja ya. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib menggambarkan Rasul itu luar biasa, seseorang yang berakhlak mulia, yang paling baik, luar biasa. Beliau itu tidak punya sifat pendendam. Beliau itu tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Beliau itu senantiasa berhati mulia, berkasih sayang kepada siapapun, walaupun kepada orang yang menyakiti beliau. Maka tadi tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Ini salah satu akhlak beliau. Nah, salah satu buktinya ketika Mekah saat itu, ya, Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah, namanya Wahsy. Ya, Wahsy ini adalah seseorang yang membunuh paman Nabi dengan keji. Paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muthalib, dibunuh dengan keahlian dia dalam menombak, ya, sebagaimana itu perintah daripada Hindu. Nah, begitu ya ceritanya. Ketika nanti bisa membunuh namanya Hamzah, maka akan merdeka, tidak lagi jadi budak. Motivasi dia begitu, dikasih diiming-imingi dengan hadiah harta yang melimpah. Dia hanya berpikir dua ini aja, tidak berpikir panjang, mau yang dibunuh itu siapa dan seterusnya. Yang penting saya bebas dari perbudakan, terus mendapatkan harta yang melimpah, fokus kepada situ saja, tidak berpikir panjang. Ya, Wahsy datang di hadapan hadir di hadapan Rasulullah, di mana ketika Mekah saat itu dikuasai oleh manusia. Wahsy ini tidak tahu mau lari kemana karena sudah tidak ada jalan keluar, kebingungan dia. Maka jalan salah satunya yaitu menghadap Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Beliau datang di hadapan Rasulullah, menyatakan masuk Islam, dan beliau menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya. Mungkin kesalahan karena sudah membunuh dengan keji dan begitu luar biasa, yaitu paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Pertanyaannya, apakah ketika Wahsy datang di hadapan Rasulullah marah? Tidak. Bahkan Rasulullah sambut dengan penuh kasih sayang. Pada paman Nabi yang merupakan seseorang yang sangat-sangat cinta kepada Nabi, pembela yang luar biasa. Dan kalau kita baca ceritanya luar biasa, bagaimana peran sahabat Hamzah paman Nabi kepada beliau. Maka apalagi dalam kondisi dibunuh dengan yang sangat mengeji atau sangat mengerikan, ya. Kemudian diambil jantungnya, ya, daripada itu, ya, karena sudah dibunuh oleh namanya Wahsy. Tapi luar biasa kalau kita bicara tentang Wahsy begitu masuk Islam, ya. Begitu masuk Islam, terus beliau punya cita-cita, setelah saya membunuh orang yang berkedudukan tinggi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, maka saya bisa membunuh orang yang kedudukan tinggi juga dalam memusuhi Islam, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Ketika dia untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab, ya, dengan keahlian dia dalam menombak gitu, ya. Ketika dia ditombak, ternyata setelah itu dia ditebas sama lawannya. Ya Allah, saya nggak tahu dia mati karena tombak saya ini kan, atau dia mati karena ditebas itu. Tapi saya berharap dia mati karena tombak ini. Setelah saya membunuh orang tertinggi yang membela Islam, dan saya juga sudah terbalaskan dengan membunuh orang tertinggi yang memusuhi Islam. Wah, luar biasa. Jadi untuk menebus semua dosa itu citanya masih luar biasa. Itu sudah masuk Islam. Maka kita kembali tentang akhlak Nabi SAW. Nabi tidak marah ketika Wahsy, cuma pesan beliau jangan menghadap atau jangan perlihatkan wajah, karena selalu begitu melihat Wahsy terlihat terus, ingat terus dengan sahabat Hamzah. Begitu melihat dia ingat sahabat Hamzah, ingat karena kesedihan luar biasa. Begitu sayang kepada paman Nabi, berkita Nabi SAW kepada sahabat Hamzah atau paman Nabi yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka itu akhlak Nabi. Walaupun yang seharusnya, ya, seorang manusia, wah luar biasa, kira-kira kalau
kita kesalnya kayak gimana? Sudah paman kita, belain kita, dan luar biasa. Ternyata ibu yang dulu cuma datang saja ke hadapan kita. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mungkin lebih baik daripada itu. Tapi Rasulullah mengajarkan tetap berakhlak, tetap berkasih sayang, tetap menjadi pemaaf. Inilah akhlak baginda. Beliau itu berakhlak punya sifat yang pemaaf dan sopan santun dan penuh dengan kasih sayang apapun terjadi. Dan biasa banyak kisah-kisah Nabi yang tentang luar biasa. Salah satunya juga bagaimana akhlak Nabi itu yang memiliki kasih luar biasa. Ada seorang pengemis Yahudi buta dan tua, ada di pinggir pasar bawah Madinah. Tidak ada yang mau ngasih makan di antara orang yang lewat itu kecuali ada Nabi. Nabi Muhammad SAW tiap pagi beliau itu datang ke tempat pengemis buta ini untuk memberi makan. Dan memberi makan tak cuma ditaruh tidak, tapi dengan penuh kelembutan, disuapi, ya, dikasih sayang dan seterusnya. Dengan begitu luar biasa ketika beliau Nabi sampai dikunyah dulu. Pokoknya dia dengan berkas ya. Bukan ucapan terima kasih yang didapat oleh Nabi dari pengemis buta ini, justru malah cacian, hinaan yang didapat oleh Nabi. Sambil moceh begitu ya. Mengajak, kamu jangan deketin Muhammad, kamu jangan ikuti Muhammad. Mungkin bahasa saya seperti itu. Dia adalah pembohong, dia itu pendusta. Pokoknya jauh dia. Ternyata ini adalah Muhammad. Dicaci maki, diledeki, dan itu tiap hari segitu aja terus. Sebelum ngoceh namanya tak tahu kan kalau dia adalah Rasulullah, karena dia buta. Terus ngoceh seperti itu terus. Menurut dia bahwa Nabi Muhammad adalah pendusta, pembohong. Ngoceh nggak tahu juga kalau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian Nabi dendam? Tidak. Apakah marah? Tidak. Buktinya tiap hari selalu memberi makan walau dicaci maki dan tidak mengakui kalau yang mulia adalah beliau. Apa yang dalam Muhammad? Tidak juga. Itulah salah satu bentuk luar biasa. Ya. Sampai kemudian pada akhirnya selang beberapa waktu si pengemis buta ini merasa ada berbeda. Ya. Dalam cara menyuapi makanan pun berbeda, dengan nada bicaranya pun berbeda. Memang betul saat itu yang memberi makan, menyuapin pengemis buta ini bukanlah Nabi, karena Nabi sudah wafat. Yang menggantikan beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau datang, tapi nggak bilang sebelumnya kalau beliau itu sahabat Abu Bakar. Kamu bukan orang biasa, bukan orang biasa, bukan. Orang biasa itu ketika nyopin aku itu selalu diharuskan terlebih dahulu. Gitu baik ngomongnya bukan lemah lembut, padahal dia balik cuma kocek-kocekan, luar biasa. Kamu ini bukan serentak sesuatu yang manis. Ya memang aku bukan orang yang biasanya. Orang yang biasanya sudah wafat. Siapakah dia? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia tahu, ya, paham, mengerti bahwa selama ini yang nyuapin dia pengemis buta dirinya adalah Nabi Muhammad, langsung menangis sejadi-jadinya, menangis yang amat sangat dan penuh dengan penyesalan. Lebih menyesal lagi, beliau dapat info kalau Nabi Muhammad sudah wafat, lebih menyesal, lebih parah lagi. Dan ternyata ketika itu juga si pengemis buta ini langsung masuk Islam karena keagungan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil pun tidak ada rasa dendam, pemarah, dan inilah yang perlu kita jadikan sebagai uswah, ya, suri tauladan dalam segala, termasuk dalam rumah tangga. Misalnya Rasulullah sudah pernah pulang 3 malam, ya, 3 malam habis dari masjid. Sayyidah Aisyah tidur luar. Ketika menjelang subuh dilihat
Rasul kok nggak ada? Dari mana? Kira-kira mana ya cari kamar? Oh nggak ada juga. Begitu buka pintu, ternyata Rasul tidur di depan pintu. Kaget, ya Rasul kenapa kau tidur di depan pintu? Aku semalam dari masjid pulangnya agak malam, kemalaman. Aku lihat engkau sudah tidur, maka aku nggak enak kalau kau terganggu tidurnya. Maka aku tunggu di sini sampai kau bangun. Luar biasa ya. Mau ketok pintu itu takut ganggu istri gitu. Takut mengganggu istri, dibela-belain sampai tidur di depan pintu. Pasti dingin, pasti juga bagaimana sih tidur di depan pintu gitu. Itu tetap Rasul belain demi menjaga biar istri beliau namanya Sayyidah Aisyah ini tetap nyaman dalam tidurnya, tetap nggak terganggu, sampai beliau belain seperti itu, menunjukkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga, dalam hal apapun itu. Luar biasa. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita semua bahwa dalam segala pun betul-betul harus berakhlak sudah dicontoh oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Pak umumnya, Rasul pernah juga dikasih hadiah semangkok buah anggur. Kalau kisah berita yang sebelumnya ada kisah seorang perempuan memberi buah jeruk ya. Ini seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah dengan memberi hadiah yaitu berupa anggur semangkok dengan penuh kebahagiaan, dan laki-laki ini ada termasuk orang miskin. Ada Rasulullah dan sekitar Rasulullah ada banyak sahabat-sahabat banyak. Kemudian ya Rasul, ini adalah hadiah dariku. Terlihat senang untuk laki-laki, dicicipin satu sama Rasul. Makan. Begitu dimakan sambil senyum. Habis itu 1, 2, 3. Nggak pakai ditawarin kepada sahabat-sahabat yang lain. Laki-laki yang langsung senang banget. Apa yang dikasihnya itu betul-betul menjadi kesukaan Nabi. Terlihatnya sambil suni makan, terus makan. Wah, saking senangnya laki-laki ini luar biasa. Pokoknya sambil menampakkan kegembiraan karena pemberinya sudah dimakan semua oleh Rasul. Dan bagi-bagi lagi, mungkin saking enaknya gitu ya. Saking betul-betul menampakkan kebahagiaan sambil suni makan. Begitu udah laki-laki ini pergi pulang, semangkok habis itu, para sahabat ada yang bertanya, ya Rasul, kenapa engkau nggak bagi-bagi sama kita? Kenapa engkau nggak nawarin lagi? Kenapa malah dihabisi semangkok ya Rasul? Rasul sambil senyum dijawab, sesungguhnya anggur ini adalah anggur yang asam. Sengaja aku habiskan, khawatir kalau engkau ikut makan ini maka akan bermuka cemberut, bahkan lebih pada daripada itu, sehingga memutus kebahagiaan dia lelaki yang sudah memberiku buah. Walaupun rasanya asam sekalipun dihabisi oleh semua demi menjaga perasaan orang yang memberi atau orang yang ngasih hadiah di hadapan Rasulullah SAW. Kalau seandainya dikasih oleh sahabat, ya mungkin bisa terjadi kalau rasanya asam, mungkin selain ledekan atau selain kemudian menghujat, masa asam dikasih Rasul begitu. Tapi Rasul tidak, tetap dinikmati walaupun rasanya asam dihabiskan lagi dengan penuh senyum dan bahagia, menunjukkan rasa yang luar biasa kepada sahabat, para sahabat dan juga laki yang memberi anggur kepada Rasulullah. Menampakkan akhlak yang luar biasa. Makanya sampai kemudian Allah sanjung Rasulullah Al-Quran secara khusus surat Al-Qalam ya, ayat 4 anak-anak sudah pada hafal semua ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Allah langsung nganjur. Allah yang langsung nganjur. Allah maha segalanya loh ya. Allah maha segala-galanya, itu pun disanjung langsung Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka momen Maulid Nabi ini sudah menjadi keharusan kita memakai kembali untuk meneladani akhlak-akhlak baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Karena kita punya etikat akhlak kepada
kepada siapa? Termasuk akhlak kepada pekerjaan kita, akhlak kepada ilmu yang harus kita kemudian pelajari, kan begitu ya. Kalau dalam kitab ta'lim itu ala atau ilam bi anna thalibul ilma la yanalul ilma wa la yantafi bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ta'dimil ahli wa ta'dimil ustadi. Ini bagian daripada akhlak ya. Ketahuilah sehingga orang yang menuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu memanfaatnya kecuali memuliakan ilmu. Ilmu juga dimuliakan ya. Bagian daripada ahli ilmu siapa? Ya, orang yang berilmu dan ta'dimil ustadi ya. Nah, itu menjadi satu bagian daripada kita harus berakhlak dalam situasi kondisi bagaimanapun. Maka yang habis tadi kita diperintahkan takwa dimanapun, itu diiringi dengan kita harus berakhlak yang mulia agar bisa menjadi orang baik. Nah, itu bagian daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu cinta yang kita mengenali beliau. Nah, kalau sudah cinta, luar biasa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, kalau sudah menetapkan dalam Al-Quran, katakanlah in kuntum tuhibbunallah, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu Rasul ya. Kalau kita cinta Allah harus ikuti Rasul. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana yang sudah Nabi ajarkan kepada kita, maka senantiasa kita ikuti. Fattabi'uni, kalau sudah ikuti sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, yuhibbukumullahu, Allah akan cinta kepada kita. Luar biasa, Allah akan cinta kepada kita. Dan tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, jadi dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita cinta kepada Nabi, kepada Allah, dan Allah cinta kepada kita, dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebagai bentuk kita cinta kepada Nabi agar nanti kita bisa bersama-sama dengan Nabi, gitu ya. Maka ada seorang laki yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Wah, maksudnya Allah Nabi, apa yang kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari itu? Tanya hari kiamat ya. Maka jawabnya Nabi ya, apa yang kau persiapkan untuk menyambut hari itu? Kata orang tersebut dalam satu hadis ya, tidak ada ya Rasul, tapi aku cinta Allah dan Rasulnya. Cuma itu bekalnya, cinta Allah dan Rasulnya. Anta ma'aman ahbabta, itu kata Rasul, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Hadis yang lain, tidak ya Rasul, aku tidak banyak sholat, aku juga tidak persiapkan banyak puasa, tidak banyak sedekah, namun aku hanya cinta Allah dan Rasulnya. Anta ma'aman ahbabta, jawab Nabi, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi sebagai bentuk kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, selain memperbanyak sholawat, meneladani akhlak baginda Nabi SAW, bentuk cita kita, harapan kita nanti kita bisa bareng, bisa bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu ya bisa disampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kita untuk senantiasa mengarungi perjalanan kita di dunia ini, tentunya untuk mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi Muhammad SAW dan cinta dari Allah, sehingga kita mendapatkan ridhonya. Harapan kita nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum